Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial untuk menginstal Windows dan Linux melalui virtual machine. Wait a minute. Who are you? Saya Muhammad Alfa Alfiansyah dari program studi S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Negeri Malang Angkatan 2020 offering KB dengan nomor induk mahasiswa 22146666820. Jadi langkah yang pertama, kita harus cek terlebih dahulu spesifikasi dari laptop kita. Caranya adalah kita tinggal pergi ke My Computer, lalu klik kanan dan Properties. Nah, di sini akan muncul spesifikasi dari laptop kita. Khususnya di sini yang paling penting adalah kita harus tinjau RAM dan juga tipe sistem. Di sini saya menggunakan RAM 2 GB dan tipe sistem yang 32 bit. Selanjutnya, kalau kita udah tahu spesifikasi dari laptop kita, selanjutnya kita tinggal mencari aplikasi yang akan kita gunakan. Kita cari bahannya nih. Bahannya apa aja? Bahannya ya sudah jelas, Windows, Linux, dan juga virtual machine. Nah, kali ini saya akan menggunakan virtual machine berupa VirtualBox. Oh ya, dalam mendownload aplikasi-aplikasi, software-software, usahakan kita mendownload dari situs resminya, karena hal ini dapat mencegah laptop kita agar tidak terinfeksi oleh virus. Nah, di sini saya menggunakan virtual machine berupa VirtualBox. Jadi caranya kita tinggal cari, kita masuk di situs resminya. Nah, linknya nanti saya siapkan di deskripsi ya. Ini adalah aplikasi, ini adalah situs resmi dari VirtualBox. Kita tinggal cari yang sesuai dengan spesifikasi laptop kita tadi. Karena saya menggunakan Commodore 32 bit, maka yang bisa saya download adalah versi lama. Karena versi terbaru ini semuanya menggunakan 64 bit. Di sini yang tertera 32 bit adalah versi VirtualBox 5.2. Maka tinggal kita klik, kemudian kita pilih yang sesuai dengan prosesor atau sistem operasi kita. Karena saya di sini memakai Windows, maka kita klik Windows. Oke, nanti akan terdownload, ukurannya 105 MB. Selanjutnya kita download Windows. Windows yang saya akan download di sini adalah Windows jadul, yakni Windows XP. Linknya juga saya taruh di deskripsi nanti. Kita masuk di situsnya, kemudian kita pilih download yang versi ISO, ukurannya di sini hampir 600 MB. Kita langsung saja download, kemudian kita simpan untuk serialnya. Ini nanti kita gunakan untuk instalasi. Oke, ini saya cancel dulu karena saya sudah download. Kemudian yang ketiga kita download Linux. Nah, di sini saya mencoba untuk mendownload Linux versi Min 10, yakni lebih tepatnya versi Julia. Linknya juga akan saya taruh di deskripsi. Nah, kita scroll saja ke bawah. Nah, ini ada pilihannya. Lagi-lagi kita harus pilih yang sesuai dengan spesifikasi laptop kita. Karena saya pakai 32 bit, maka tidak ada yang 32 bit. Dan kalau tidak ada yang ISO, kita pilih yang CD. Jadi kita klik yang ini ya. Oke, kita klik, akan langsung terdownload. Oh, ternyata kita masih diarahkan dulu ya ke halaman-halaman mirror. Di sini kita bisa klik di salah satu link yang ada di sini. Tapi saya lebih suka yang pertama ya, karena yang pertama itu kan spesial. Jadi kita klik yang ini, maka akan otomatis terdownload. Oke, terdownload dengan ukuran sekitar hampir 700 MB. Ini saya batalkan karena saya sudah mendownloadnya. Oke, jadi kalau kita sudah mendownload, kita rapikan dulu file-file tadi di satu folder.
Di sini saya sudah melakukannya. Ketiga file tadi saya letakkan dalam satu folder biar gampang. Nah, langkah selanjutnya adalah ini sudah ya, download virtual machine sudah, download Windows sudah, download Linux sudah. Langkah pertama, langkah selanjutnya adalah kita harus install virtual machine. Virtual machine-nya apa? Ya, VirtualBox tadi. Ini adalah file yang sudah kita download tadi. Cara install dari VirtualBox adalah kita klik kanan, run as administrator. Jadi untuk menginstal VirtualBox ini sangat gampang ya. Kita tinggal next saja. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu apa sih virtual machine itu, apa sih VirtualBox itu. Jadi virtual machine adalah sistem komputer yang kita bisa menjalankan komputer di atas komputer. Nah, sebentar ya. Oke, kita klik next saja. Next, yes, install. Oke, saya lanjutkan penjelasannya saya tadi. Jadi virtual machine adalah, atau mesin virtual ya bahasa Indonesianya, adalah sistem atau perangkat komputer yang bisa kita gunakan untuk menginstal atau menjalankan sistem komputer di atas komputer. Contohnya gimana? Jadi gini, misalnya kita ingin mencoba Windows yang selain versi Windows kita. Misalnya di sini saya menggunakan Windows 8. Saya ingin belajar caranya pakai Windows 10. Kan kalau kita cuma belajar di internet, kita cuma tahu gambarnya aja atau videonya aja, kita nggak bisa praktek langsung kan. Jadi dengan virtual machine ini kita bisa menginstal Windows 10 yang kita ingin pelajari di atas Windows 8 tanpa merusak Windows 8 itu tadi. Jadi kegunaan dari virtual machine adalah sebagai untuk menjalankan sistem komputer di atas komputer tanpa merusak komputer aslinya. Biasanya sih digunakan untuk uji coba ya, uji coba sistem-sistem atau aplikasi. Dan virtual machine ada banyak sih jenisnya. Ada VMware, ada virtual PC, dan di sini saya menggunakan Oracle VM VirtualBox karena menurut saya ini lebih ringan ya ukurannya. Kemudian juga cara penggunaannya lebih mudah. Oke, kita masih menunggu untuk menginstalnya. Memang nggak terlalu lama sih ya, kalau kita install VirtualBox memang nggak terlalu lama. Beda ceritanya kalau nanti kita sudah install Linux dan Windows. A few moments later. Oke, ini kita sudah selesai menginstal VirtualBox-nya. Kita langsung klik start aja. Finish. Nah, kita akan membuka. Nah, ini dia tampilan dari Oracle VM VirtualBox Manager. Nanti kalau awal-awal kita coba ini akan kosong ya. Jadi kotak ini adalah kosong saja. Ini karena saya sudah pernah mencoba, jadi ada dua file. Oke, setelah kita membuka aplikasi VirtualBox ini, selanjutnya kita akan menginstal Windows di dalamnya. Jadi kita mulai dengan mengklik icon biru tulisan baru di pojok kiri atas. Setelah itu kita tuliskan Windows yang akan diinstal. Saya menuliskan Windows XP. Kemudian klik lanjut. Sediakan memori di atas minimal. Di sini minimalnya 192 MB. Kita sediakan, saya di sini pilih 512. Jadi harus di atas memori minimal. Kemudian klik lanjut. Harddisknya kita buat disk 1. Klik buat. Kemudian tipe berkas harddisk kita pilih VDI, virtual disk image. Klik lanjut. Kemudian penyimpanan pada harddisk fisik dialokasikan secara dinamik. Lanjut lagi di folder yang dimana kita ingin meletakkan namanya. Kemudian ukuran harddisk juga 10 GB untuk Windows XP cukup. Atau buat yang besar-besar memang harus menyesuaikan. Terus kita klik buat.
harddisknya buat harddisk Wisma sekarang. Oke, ini Windows XP sudah muncul. Kemudian kita klik kanan ke pengaturan. Nah, di sini kita masuk ke penyimpanan, pilih yang kosong ini kita harus isi dengan file Windows yang sudah kita download. Jadi kita klik icon di pojok kanan, pilih berkas, nah, masukkan Windowsnya. Ini Windows XP, ini filenya, open. Nah, sudah muncul, kemudian klik OK. Setelah itu kita klik mulai, tombol tanda panah kanan yang berwarna hijau ikut di atas, klik mulai. Nah, kita saat ini tengah mulai untuk menginstal Windows XP di atas Windows 8. Untuk penginstalan sendiri memang membutuhkan proses yang cukup lama karena memang sistemnya agak rumit. Jadi banyak sponsor atau pemberitahuan kita tetap tidak siap. Saya akan perbesar. Ini sambil menunggu. Soal Windows sendiri ini mungkin sudah banyak yang tahu ya, kalau Windows itu dimiliki oleh Microsoft. Perusahaannya namanya Microsoft, ini didirikan oleh Bill Gates dan juga Paul Allen di Amerika Serikat pada 4 April 1972. Jadi sudah cukup lama dirinya. Ini ada pemberitahuan, kita klik enter, kemudian F8 untuk agree atau setuju. Enter lagi. Ini kita pilih yang paling atas, format the transition using the previous file system. Ini masih loading. Untuk menginstalnya memang sekali lagi saya sampaikan memang cukup lama prosesnya. Berkali-kali install ini, install itu, dia bisa digunakan. Jadi saya lanjutkan lagi soal Windows. Jadi Windows pertama, versi pertama namanya adalah Windows 1. Windows 1 diluncurkan pada tahun 1985. Dan setelah itu banyak sekali versi-versi Windows, meskipun tidak sebanyak versi dari Linux, tapi versi Windows cukup banyak. Antara lain Windows 2 yang rilis tahun 1987, Windows 3 yang rilis 1990, Windows 3.1 rilis 1992, Windows 95 yang rilis tahun 1995, Windows 98 yang rilis tahun 1998, Windows Millennium Edition yang rilis tahun 2000, dan yang saya install ini Windows XP, ini rilis tahun 2001. Jadi usianya sekarang sudah 19 tahun. Terus juga ada Windows Vista rilis tahun 2006, Windows 7 yang rilis 2009, Windows 8 yang saya gunakan di komputer asli saya ini rilis tahun 2012. Kemudian di atasnya ada Windows 8.1 rilisnya 2013, dan yang terbaru yang terakhir adalah Windows 10. Windows 10 dirilis tahun 2015. Jadi Windows versinya cukup banyak, meskipun saya ulangi lagi tidak sebanyak versi dari Linux. Tapi dari saya pelajari dari Indozone.id dan Merdeka.com, Windows adalah sistem operasi yang paling populer di dunia dengan presentasinya sampai 90% pengguna seluruh. Jadi 90% komputer ini menggunakan Windows. Sisanya Macintosh punyanya Apple itu 8%, kemudian Linux hanya 1,57%. Nah, dari sekian banyak versi Windows, dari Windows 1, 2, 3, 3.1, XP, Vista, dan seterusnya itu, yang paling banyak digunakan adalah Windows 10 yang terbaru, dan pengguna mencapai 900 juta pengguna menggunakan Windows 10. Kenapa sih banyak yang memilih Windows untuk mereka jadikan sebagai sistem operasi? Ya, karena Windows memang memiliki banyak kelebihan. Yang paling dirasakan adalah user friendly atau mudah digunakan.
dibandingkan dengan macOS dan juga Linux dan sistem operasi yang lain, memang bisa dikatakan Windows lebih nyaman ya, lebih mudah untuk digunakan. Kemudian juga pilihan aplikasinya banyak. Jadi di Windows ini kalau kita browsing, mau kita internetan, mau putar video, edit gambar, mau nulis, mau edit yang lain, itu semuanya sudah ada di Windows. Dan aplikasi yang paling sentral lah, bisa dikatakan paling sentral, Microsoft Office, ada Word, PowerPoint, Excel, dan sebagainya. Semuanya kan sudah langsung ada di Windows. Beda ceritanya kalau kita mungkin pakai macOS atau Linux, kita harus cari-cari dulu aplikasi yang cocok. Kemudian juga Windows juga memiliki fitur yang namanya troubleshooting. Troubleshooting ini adalah fitur yang dimiliki Windows, fungsinya untuk mendeteksi kesalahan atau error yang terjadi pada Windows itu sendiri. Meskipun dia nggak bisa membersihkan, maksud saya tidak bisa memperbaiki, tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi dia bisa memberitahukan masalahnya, jadi kita bisa melakukan sesuatu. Lain-lain lagi, Windows juga disukai karena Windows juga support ke banyak perangkat, banyak hardware lah, mau printer, kamera, apapun, hampir semuanya sudah support ke Windows. Jadi mau dicolokin langsung cocok gitu. Sedangkan kalau yang lain kan nggak, harus cocok-cocok itu, cari mana yang cocok. Selain itu juga Windows kan sistemnya terbuka. Microsoft atau Windows ini sistemnya tertutup. Di samping kelebihannya banyak, juga pastinya ada kekurangan dong. Kekurangan dari Windows salah satunya adalah harga lisensinya mahal. Kalau nggak bajakan, harga lisensi resmi dari Windows ini bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Ada yang bilang sampai 2.600.000 rupiah untuk menginstal lisensi dari Windows yang asli, yang bukan bajakan. Kemudian juga selain itu Windows juga rentan sama serangan virus, karena sistem keamanan Windows memang masih di bawah Linux dan macOS. Dan itu tadi sempat saya singgung, Windows merupakan sistem operasi tertutup, jadi sudah paten begitu. Kita hampir tidak bisa untuk mengubah sistem dari Windows. Beda sama Linux yang kita bisa otak sendiri. Itu penjelasan dari saya. Ini proses menginstal masih jalan terus, masih dekat di setengah ya, hampir 50%. Ini sudah mendekati selesai ya, udah 99% di proses instalasi, meskipun prosesnya masih panjang. Kita tunggu saja, masih ada proses-proses yang lain. Akan ada pemberitahuan komputer akan restart dalam sekian detik. Tidak apa-apa, ini kita biarkan aja. Bukan komputernya kok yang di restart, tapi VirtualBox-nya. VirtualBox akan dimulai kembali, kemudian kita bisa setting Windows XP nya kita bisa setting. Nah, ini sudah muncul tampilan dari Windows XP. Kita nanti tinggal setting custom aja. Kita masih kayak gini aja terus, nunggu sampai nanti ada beberapa data yang harus diisi. Ini akan saya percepat lagi saja. 2 hours later. Oke, ini sudah prosesnya berlanjut ya. Kita bisa milih bahasa dan daerahnya. Kita skip aja, langsung klik next. Kita diminta untuk mengisikan nama saya di sini. Muhammad Alfiansyah.
organisasinya Universitas Negeri Malang. Oke, ini next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan produk D. Jadi di awal sudah saya singgung untuk menyimpan ya. Jadi ini sudah ada. Kayaknya tidak bisa di copy, jadi kita harus masukkan manual. X ya. F 47 yang sudah ganti 248 7 KWKF RTWBG. Ini sudah, kita klik next. Ini bisa kita tahu juga nama komputer dan nama dan passwordnya. Kalau kita mau kasih password, kita klik next saja. Ini pengaturan tanggal 23 November sudah benar. Waktunya kita pilih Bangkok. Nah, AFD plus 7 Jakarta. Klik next dan menunggu lagi. Ini ada pemberitahuan atau informasi setup will complete in approximately 32 menit. Jadi maksimal proses instalasi akan selesai dalam waktu 32 menit. Sudah, kita tunggu saja. One eternity later. Oke, ini ada pemberitahuan. Kita pilih typical setting, mau next. Kita next saja. Dan kita tunggu lagi. Saya akan bercepat ya. Ini sudah hampir selesai ya. Ini kalau mau selesai, Virtual Post akan otomatis start diri dan memulai aplikasi Slipspeed-nya. Kita memberitahukan resolusi. Sedikit lagi selesai. Ini Windows XP ini bisa dibilang salah satu Windows Legend. Memang masih ada sih zaman ini menggunakan laptop yang meskipun jumlahnya sangat sedikit. Intronya dari Windows XP. Welcome to Windows. Next. Ini ada suara-suara dari sistem. Apple Technology. Terserah sih mau pilih atas atau bawah. Ini untuk perlindungan aja. Next. Ini penghubung internet. Kita skip aja. Kita pilih no.
kita kan hanya mencoba, nggak mau register. Jadi kita pilih no, next, klik nama yang tadi, lalu klik next, finish. Ini dia Windows XP 2001. Welcome. Oke, ini Windowsnya sudah terinstall dan kita bisa melakukan sesuatu layaknya kita sedang menjalankan aplikasi Windows XP. Ini kita sudah kayak main di Windows XP, padahal di bawah taskbar masih hidup, kita bisa main-main di sini. Kita bisa buka password. Kalau buka password kita sudah Windows XP ya. Jadi pada prinsipnya kita menjalankan komputer di atas komputer. Ini kita bisa buat main game ya, coba main game. Saya lupa ini, apa nggak pakai main pinball. Bisa, kita juga bisa tetap sambil mengerjakan tugas, misalnya sambil buat PowerPoint dan lain-lain. Jadi saya juga sambil kamu ya, nggak ada masalah, nggak akan merusak sistem. Coba dulu ya. Ya pokoknya itulah, saya lupa cara mainnya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai sini aja ya. Yang penting kan tujuan kita adalah menginstal Windows XP, dan di sini saya sudah menginstal sebelumnya. Dan saya akhiri video kali ini, semoga Anda bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.